Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Sila, NPM 1921911020, kelas Penjas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum pembelajaran pendidikan jasmani. Submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian pendidikan jasmani, kemudian asumsi dasar program pendidikan jasmani, kemudian karakteristik program pendidikan jasmani, ruang lingkup materi pendidikan jasmani, dan yang terakhir yaitu isu dalam kurikulum pendidikan jasmani. Untuk yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan suatu program yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran melalui aktivitas jasmani. Nah, pengertian tersebut dikemukakan oleh Depdiknas pada tahun 2003. Kemudian para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pendidikan jasmani ini, yaitu yang contohnya yang pertama yaitu oleh Subagio pada tahun 2008. Ia mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan latihan jasmani yang dimanfaatkan, dikembangkan, dan didayagunakan dalam pendidikan. Kemudian yang kedua oleh Ruslit Lutan pada tahun 2000. Ia mengemukakan bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana dan alat untuk membina anak agar suatu saat nanti mereka bisa atau mampu membuat keputusan yang terbaik tentang aktivitas jasmani yang dilakukan dan menjalani pola hidupnya. Untuk itu dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut tentang pendidikan jasmani, kesimpulannya adalah pendidikan jasmani merupakan suatu kegiatan yang memfokuskan pada aspek kebugaran dan kesehatan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan serta didayagunakan serta menjadi alat untuk membina anak agar membuat keputusan tentang aktivitas jasmaninya sesuai dengan pola hidupnya. Kemudian submateri yang kedua yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar ini merupakan pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Nah, dalam pendidikan jasmani sendiri ada 3 asumsi dasar yang digunakan dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, program Penjas dan program olahraga punya tujuan yang berbeda. Nah, untuk program olahraga, biasanya program ini ditujukan untuk orang yang ingin mengkhususkan diri dari salah satu cabang olahraga atau lebih satu cabang olahraga, dan siswa ini berkeinginan untuk memperbaiki kemampuan sehingga bisa berkompetisi dengan orang lain dengan cabang yang sama. Dalam artian seperti atlet memfokuskan di salah satu cabang olahraga. Kemudian untuk program pendidikan jasmani, pendidikan jasmani ini ditujukan untuk memberikan pengalaman gerak kepada anak sehingga pada akhirnya diharapkan anak tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup yang aktif dan sehat, di mana pada program pendidikan jasmani ini biasanya anak ini melakukan berbagai aktivitas cabang olahraga dengan tujuan agar anak tersebut mempunyai pengalaman pada setiap cabang olahraga. Kemudian asumsi yang kedua yaitu anak bukan merupakan miniatur orang dewasa, dalam artian kemampuan, kebutuhan, keterampilan, serta minat dan bakat anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Untuk itu, seorang guru harus memberikan program atau memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, keterampilan, serta minat dan bakat anak tersebut. Jadi, harus disesuaikan dengan umurnya serta kemampuannya. Kemudian untuk asumsi yang ketiga yaitu anak-anak diajar tidak untuk dewasa sekarang. Nah, untuk submateri yang ketiga yaitu karakteristik program pendidikan jasmani.
pada program pendidikan jasmani ada dua pedoman yang digunakan untuk dapat mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani ini, yaitu yang pertama developmentally appropriate practice atau DAP. Maksud dari DAP ini adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut hanya sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan ke arah perubahan yang lebih. Terus yang kedua yaitu instructionally appropriate practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil dari penilaian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal dan maksimal. Untuk submateri yang selanjutnya yaitu ruang lingkup materi pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, menurut BNSP pada tahun 2005, ruang lingkup media pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah yang pertama adanya permainan dan olahraga. Kemudian ruang lingkup selanjutnya yaitu adanya aktivitas pengembangan. Yang selanjutnya yaitu adanya aktivitas senam. Kemudian yang selanjutnya yaitu aktivitas ritmik. Kemudian adanya aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan air, berenang, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pendidikan luar sekolah, meliputi piknik, karya wisata atau study tour yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang selanjutnya itu adanya kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat, bagaimana pola hidup sehat yang baik dan benar. Kemudian untuk submateri yang terakhir yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Dalam isu kurikulum pendidikan jasmani ini diantaranya yaitu yang pertama ada isu program. Yang termasuk dalam isu program ini biasanya pada isu program ini akan menggiring para guru untuk yang pertama memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena fisiknya belum siap ataupun kemampuannya yang tidak memadai. Kemudian yang kedua, berpegang teguh bahwa penguasaan keterampilan olahraga merupakan tujuan utama dari pendidikan jasmani di SMA. Kemudian yang ketiga yaitu kurang memperhatikan tujuan yang bersifat afeksi terhadap kesenangan dan keceriaan. Jadi guru hanya memfokuskan diri kepada anak untuk mengajar bagaimana anak tersebut dapat memahami, tetapi tidak adanya unsur keceriaan atau adanya kenyamanan pada anak tersebut ketika melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Kemudian selanjutnya itu kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu isu proses pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan isu proses pembelajaran di antara lain yaitu yang pertama pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, dan kesenangan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, guru hanya memfokuskan pada ketercapaiannya bahan ajar yang dia berikan tanpa memperhatikan adanya minat, perhatian, dan kesenangan pada anak tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Kemudian yang selanjutnya siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa dalam memahami apa dampaknya jika siswa tersebut tidak melakukan aktivitas fisik dan siswa tersebut melakukan aktivitas fisik. Kemudian untuk isu selanjutnya yaitu isu penilaian. Nah, penilaian atau evaluasi ini berfungsi sebagai salah satu cara untuk membantu perkembangan belajar dan
mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Beberapa isu dalam proses pelaksanaan evaluasi atau isu penilaian ini, yaitu yang pertama, pelaksanaan belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Jadi guru terlalu dikejar oleh bahan yang harus tuntas tanpa memperhatikan apakah siswa tersebut sudah bisa melanjutkan materi yang selanjutnya atau harus tetap menerima materi yang dibahas sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu materi evaluasi kadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, situasi pelaksanaan evaluasi yang tidak memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya itu alokasi waktu pembelajaran yang singkat sehingga seorang guru tidak keburu melaksanakan proses evaluasi kepada anak tersebut. Kemudian isu yang selanjutnya yaitu isu jumlah dan karakteristik siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu isu sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Karena sarana dan prasarananya tidak memadai sehingga tujuan yang utama anak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang optimal itu sedikit terhambat karena tidak adanya sarana dan prasarana. Kemudian isu yang terakhir yaitu isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Dalam isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani atau bagaimana cara kita mengukur keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani ini, kita dapat bercermin pada pada karakteristik tujuan pendidikan jasmani yang dijadikan patokan di beberapa negara maju. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh NASPE, yaitu yang pertama memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Kemudian yang kedua yaitu bugar secara fisik, artinya anak tidak ada cacat dalam fisik yang dapat dilihat. Kemudian yang ketiga yaitu berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Kemudian mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatannya dalam melakukan aktivitas jasmani. Jadi seorang anak tersebut dapat mengetahui apa manfaat kalau dia mengikuti aktivitas jasmani. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Jadi anak tersebut bisa memunculkan gaya hidup sehat dalam dirinya, maka anak tersebut bisa dikatakan berhasil dalam kurikulum pendidikan jasmani. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.